بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sering kita dengar terutama di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, apa tujuan dari puasa ini? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan seseorang berpuasa adalah menumbuhkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini dia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Makna dari takwa sangat banyak sekali. Namun di antara makna yang paling bagus untuk makna takwa ini adalah seperti yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil warridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Inilah makna takwa. Ada 4 yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Jalil adalah zat yang maha luhur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, makna dari takwa yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dan menumbuhkan rasa takut ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi nanti setelah bulan Ramadan dan sampai kita meninggal. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka ketakwaan ini harus senantiasa kita tumbuhkan. Karena beribadah
itu sampai meninggal. Takwa itu sampai meninggal. Bukan hanya ketika sedang berkumpul dengan teman-teman, ya. Tapi giliran ketika dia bersendiri, dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya di bulan Ramadan ini mari kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Allah. Sampai kapan? Kapan itu ibadah selesai? Sampai meninggal. Ibadah selesai apabila meninggal dunia. Selama masih hidup, wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang ketika meninggal dalam keadaan tauhid, maka dirinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita latih, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut ini di mana saja dan kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang hasan riwayat Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ketika ramai atau ketika sendirian. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan rasa takut ini hanya ditumbuhkan ketika sedang bersama teman-teman. Ketika sendirian, dia abaikan rasa takut ini dan seakan-akan dia merasa dirinya apa? Tidak ada yang mengawasi. Maka apabila rasa takut ini tumbuh pada diri seseorang, maka dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ingin menghina seseorang, mengatakan kata-kata yang keji, yang kotor, dia ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia melafadzkan, mengucapkan suatu perkataan kecuali di sisinya ada apa? Ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Maka ketika dia mengingat firman Allah ini, dia apa? Tidak jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia ingin bermaksiat kala sendirian, ketika tidak ada siapa-siapa yang melihat dirinya, maka dia ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan apa saja yang terjadi di atasnya. Ya, maka kemaksiatan yang dilakukan di atas bumi tersebut, di atas lantai tersebut, maka lantai tersebut akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sehingga ketika dia ingin bermaksiat kala sendirian, dia mengingat firman Allah ini yang sudah kita hafal semuanya, maka tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingat firman Allah ini, tapi masih berani bermaksiat,
berarti dia seakan-akan tidak takut dengan api neraka. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia mengingat ayat tersebut tapi dia masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika rasa takut itu tumbuh dalam hati seseorang, ketika dia ingin bermaksiat, dia juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat terhadap apa saja yang kalian lakukan. Kalian melakukan di mana saja, Allah Maha tahu. Allah Maha melihat kemaksiatan tersebut. Ya. Maka seseorang ketika rasa takut ini tumbuh, Masya Allah, ya, di mana-mana dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Dan takwa yang paling berat adalah ketika sendirian. Ketika ramai, ketika banyak orang, ya, bertakwa kepada Allah sangat mudah. Tapi ketika dia sedang di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, disitulah godaan-godaan yang sangat berat. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang ketika dia menyendiri, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang seperti ini termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Yaitu ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya siapa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Di antara mereka adalah seseorang yang mengingat Allah. Kapan? Khalian. Ketika dia sendirian. Ketika dia sendirian, dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sendirian, dia ingat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafadat ainah. Sehingga dia pun menangis. Karena takut kepada Allah. Karena dia takut terhadap azab Allah. Sehingga dia menangis. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan ini tidak mudah. Ya, mengingat Allah ketika sendirian ini bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu, mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis, kenapa? Karena takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah, maka mata tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Ainani la tamassuhuma an-naru." Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena takut terhadap azab Allah.
maka mata yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan yang kedua, wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang begadang, begadangnya untuk apa? Menjaga, ya, menjaga peperangan atau menjaga apa saja yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu mata yang tidak disentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Makanya ketika kita sendirian paksa untuk takut terhadap azab Allah. Paksa untuk selalu mengingat Allah. Jangan merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ancaman yang berat bagi orang-orang yang bermaksiat ketika dia sendirian. Ya, ketika dia bersama orang banyak, dia bertakwa, Masya Allah. Ya, dia beribadah kepada Allah, dia beramal salih. Tapi ketika dia sendirian, dia melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang panjang, hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah. La a'lamanna, sungguh aku benar-benar melihat aqwaman min ummati, beberapa kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, yang nanti pada hari kiamat datang. Datang dengan membawa apa? Bihasanati amthali jibali tihamata baydan. Dia datang, mereka ini datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar dan setinggi gunung Tihamah. Tapi apa? Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Tapi Allah azza wa jalla jadikan amal dia yang banyak ini menjadi apa? Menjadi debu yang berterbangan. Tidak ada faidahnya sama sekali. Maka Thauban mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana." Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami, ya, siapa mereka ini? Alla nakuna minhum, agar kami tidak menjadi orang-orang yang seperti mereka. Wa nahnu la na'lam, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Maka Nabi SAW bersabda, orang tersebut adalah siapa? Ama innahum ikhwanukum, mereka adalah saudara kalian. Wa min jildatikum, dan kulitnya sama dengan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka bangun malam untuk beribadah sama seperti kalian. Tapi apa? Ya, lakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah, mereka adalah orang-orang yang ketika sedang sendirian, ya, sedang sendirian, mereka intahakuha, mereka melanggar apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sendirian, mereka bermaksiat kepada Allah. Ketika mereka sendirian,
mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka orang yang seperti ini, meskipun dia rajin beribadah, rajin beramal salih, rajin bersedekah, maka amalan ini semuanya tidak ada faidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya tentang ancaman bagi orang-orang yang dia pandai menasihati orang lain untuk beribadah, tapi dia rajin bermaksiat ketika sendirian. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang, fayulqa finnar, lalu orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka aqtabu batnihi, usus-usus yang ada di dalam perutnya keluar berserakan. Lalu apa? Fayaduru biha, maka orang tersebut membawa usus tersebut dan mengelilingi usus tersebut. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana keledai ya, dia berputar-putar mengelilingi tempat penggilingannya. Maka apa? Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka penduduk neraka berkumpul menemui orang tersebut. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ya fulan, malak, wahai fulan, ada apa denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu sering mengajak untuk berbuat baik dan mengajak untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran? Ya, fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, bala, iya. Dulu ketika di dunia saya seperti itu. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Dulu ketika di dunia aku sering mengajak untuk berbuat kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku mengajak untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, tapi aku sendiri malah mengerjakannya. Maka balasannya itu. Balasannya apa? Ya, Allah lemparkan dia ke dalam neraka sehingga usus-ususnya pada keluar. Kemudian dia mengelilingi ususnya tersebut. Ini merupakan penghinaan ya, yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ketika dia di hadapan orang banyak, seakan-akan dia orang yang bertakwa, seakan-akan dia orang soleh, tapi ternyata ketika dia sendirian, dia rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa yang paling afdal adalah takwa ketika sendirian. Ibadah yang paling afdal adalah ketika sendirian. Kenapa? Karena ketika sendirian banyak godaan-godaan. Dia merasa aman karena tidak ada yang melihat. Makanya jika rasa takut ini kita tumbuhkan sampai kapanpun, maka kita akan takut terhadap azab Allah. Kita tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Dan inilah fungsi dan tujuan dari puasa, agar menumbuhkan rasa takwa.
Karena apabila rasa takwa, rasa takut kepada Allah ini tumbuh di bulan Ramadan, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ampunan kepada dirinya. Dan apabila dia mendapatkan ampunan, maka dia orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna dari takwa yang pertama yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu apa? Al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna takwa yang kedua adalah al-amalu bit-tanzil. Tanzil itu artinya adalah wahyu. Maksudnya apa? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah bukti seseorang itu takut kepada Allah. Bukti seseorang takut kepada Allah adalah dia selalu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dia selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mengamalkan Quran, mengamalkan Sunnah, dan tidak salah satunya. Dia amalkan dua-duanya. Karena orang yang takut kepada Allah, pasti dia tidak mau ibadahnya tidak diterima. Pasti dia pingin ibadahnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar ibadahnya diterima harus sesuai apa? Petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini harus selalu kita dahulukan. Dalam keadaan apapun, ya, ketika kita mendapatkan perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama, Al-Quran dan Sunnah harus selalu kita dahulukan. Sebagai contoh tentang masalah isbal. Isbal itu hukumnya apa? Haram, makruh, atau boleh? Haram, ya. Nah, isbal jelas keharamannya. Jelas. Kenapa? Yang pertama, diancam dengan api neraka. Mungkin tidak. Ya, perkara yang bukan haram diancamnya dengan neraka, mungkin tidak. Adanya ancaman dengan neraka itu menjadikan bukti yang kuat bahwa perkara tersebut haram. Ya, banyak yang beranggapan atau banyak yang memilih pendapat isbal itu haram jika sombong. Dan jika tidak sombong, maka isbal itu tidak haram. Meskipun ini pendapat seluruh para ulama, misalnya seluruh para ulama bersepakat bahwasanya isbal hanya haram ketika sombong saja, maka kita tidak boleh mengambil pendapat para ulama. Kita bukan merendahkan para ulama, tidak. Perkataan sahabat saja, apabila menyelisih Quran dan Sunnah, tidak boleh kita ambil. Para sahabat, yang Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Nabi mengatakan seperti itu. Berpegang teguh terhadap sunnahnya para sahabat. Itu saja. Kalau ada perkataan para sahabat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita ambil. Apalagi perkataan para ulama. Ya. Maka semua perkataan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah tidak boleh kita ambil. Jelas hadisnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa saja yang melebihi mata kaki di mana? Di neraka. Ya.
Nah, kalau dia sombong, dibarengi dengan sombong, azabnya lebih mengerikan. Ancamannya lebih mengerikan. Apa itu ancamannya? Allah tidak mau melihat wajahnya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya, yaitu sampai melebihi mata kaki, dengan dibarengi sombong, maka Allah tidak mau melihat dirinya pada hari kiamat. Ini tambahan azab. Bukan hadis yang pertama dibawa ke dalam hadis yang kedua, bukan. Ya. Maka meskipun ada ulama yang mengatakan isbal itu boleh, maka kita tidak boleh mengambil pendapat. Karena jika sudah ada dalil, sudah jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah, kita tidak boleh mengambil pendapat para ulama. Ini harus kita pegang. Sampai kapanpun, sampai kita meninggal, kita memegang hal ini. Ya, yang harus kita dahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan ketika sudah ada dalil Quran dan Sunnah, tidak perlu melihat pendapat para ulama. Tidak perlu, karena sudah jelas. Buat apa kita melihat pendapat para ulama? Ya. Contoh yang lain misalnya kaum wanita. Hadisnya jelas, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa layla illa wa ma'adhi mahramin. Tidak halal. Berarti tidak boleh bagi seorang wanita, mau dia masih muda atau dia sudah tua, selama dia itu wanita, masuk ke dalam hadis ini. Tidak boleh apa? Ya. Bagi seorang wanita yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh apa? Bersafar. Nah, ini dia. Bersafar dalam perjalanan berapa? Sehari semalam. Jangan salah faham terhadap sehari semalam. Sehari semalam itu menggunakan apa? Kendaraan zaman dulu. Belum ada mobil. Ya, sehingga ada orang yang memahami, berarti sini Jakarta naik pesawat nggak safar. Karena cuma setengah jam. Ya. Coba kalau dari sini ke Jakarta jalan kaki. Ya, atau naik onta. Berapa lama kira-kira itu? Jadi perjalanan sehari semalam menggunakan kendaraan zaman dahulu. Ya, intinya safar. Ya, kecuali apa? Bersama mahram. Nah, ada ibu-ibu yang apa? Dia mencari pendapat karena ibu-ibu ini mengadakan rihla. Rumahnya di Solo, mau mengadakan rihla ke Bandung misalnya. Berarti safar apa tidak ini? Safar. Nah, dan ibu-ibu sudah tahu, dalilnya tahu bahwa nggak boleh kecuali bersama mahram. Tapi apa? Nyari-nyari pendapat ulama yang membolehkan. Ya, sehingga dia mendapat apa? Misalnya ada ulama yang membolehkan selama apa? Tidak sendirian tapi bareng. Sehingga apa? Semua ya ummahat berada di dalam bis, laki-lakinya cuma sopir. Gak mengapa. Kenapa? Karena banyak orang. Dia mengambil pendapat ini padahal hadisnya jelas. Ya. Maka apa? Maka berarti dia telah bermaksiat. Berarti dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Gak boleh seperti ini. Hatta ulama membolehkan. Hadisnya jelas gak boleh, gak boleh. Ya. Safar itu harus pakai mahram, kecuali ke pasar. Gak apa-apa tanpa mahram. Karena cuma ke pasar kan gitu. Selama tidak safar tidak mengapa. Tapi kalau safar wajib pakai mahram. Wajib hukumnya. Ya nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Nah, maka orang-orang yang lebih mengedepankan pendapat
ya pendapat orang dibandingkan Al-Quran dan Sunnah, ingat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 115. Kita selalu mengingat ayat ini baik-baik. Terus kita ingat ayat ini. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yushakikir rasula." Dan siapa saja yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia menentangnya? Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah sudah jelas baginya mana yang hak, mana yang batil. Sudah jelas baginya mana yang haram, mana yang halal. Sudah jelas. Tapi apa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Tapi malah tidak mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Apa yang akan Allah berikan? Nuwallihi ma tawalla. Apa artinya nuwallihi ma tawalla itu? Kami akan biarkan dia ya dalam kesesatannya. Kami akan biarkan dia berpemahaman seperti itu terus sampai dia meninggal. Sehingga kerjaannya apa? Kalau tadi dia isbal, setiap kali memakai pakaian apa? Mendapatkan dosa. Memakai celana dapat dosa, mengumpulkan dosa-dosa. Ya, Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Allah biarkan dia dalam pemahamannya seperti itu. Ya, di dunia dan nanti di akhirat, wa nuslihi jahannam. Dan nanti di akhirat apa? Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Maka hati-hati, ingat ini. Kalau kita sudah jelas di dalam Quran atau dalam hadis, hukumnya sudah jelas, ya, nggak usah mencari-cari pendapat para ulama. Apa kurang cukup dalil dari Al-Quran? Apakah masih tidak percaya dalil dari Quran? Apakah tidak percaya dengan Allah? Tidak percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kok masih mencari-cari pendapat? Ya, maka ini adalah contoh apa? Tidak mengamalkan Quran dan Sunnah. Dan ini adalah contoh kalau dia tidak takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, dia selalu mengamalkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka ini yang kedua. Makna dari takwa yang disampaikan oleh sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makna yang ketiga yang beliau sampaikan adalah ar-ridha bil qalil. Nah, setelah yang pertama, dia menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa takut kepada Allah ini dia tularkan, dia praktekkan, dia amalkan dengan apa? Selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengamalkan semua yang ada dalam Quran dan di dalam Sunnah. Maka apa? Kalau dia mengamalkan semua yang di dalam Al-Quran, dia harus apa? Selalu bersyukur terhadap semua nikmat Allah. Termasuk apa? Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan hasil yang sedikit. Ridha dengan rizki yang sedikit. Ya. Ridha. Dan hendaknya kita semuanya selalu mengingat firman Allah dalam masalah rizki, ya, dalam masalah nikmat, kita itu selalu mengingat Allah di dalam surat Ad-Duha, ayat yang terakhir yang kita sudah hafal semua insyaallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Allah, maka sampaikanlah, ceritakanlah, ya, ucapkanlah. Maksudnya bagaimana? Misalnya, ya, di hari itu
ya dia hanya mendapatkan 50.000 saja. Biasanya dia mendapatkan ya 300.000, tapi di hari itu dia hanya mendapatkan 50.000 saja. Hendaknya apa? Fahadits. Hendaknya apa? Dia mengatakan, alhamdulillah 50.000 bisa buat beli telur. Ya, nasi sudah ada di rumah. Alhamdulillah beli telur 50.000 banyak. Atau beli telurnya misalnya ya 15.000, sisanya buat beli yang lainnya. Alhamdulillah masih bisa. Ya, misalnya dapatnya 20.000, alhamdulillah 20.000 daripada enggak sama sekali. Ya, misalnya ternyata apa? 0, enggak dapat sama sekali. Apa? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Ya, kemudian diberikan rasa sakit, misalnya enggak bisa makan ini dan itu, alhamdulillah masih menjadi orang Islam. Ya, jadi selalu kita sampaikan nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak, banyak sekali nikmat Allah. Kita berusaha seperti itu, ya. Misalnya diomelin istri, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah istri marah sehingga saya tahu istri nggak suka dalam hal ini. Alhamdulillah, ya. Segala hal, ya. Kemudian misalnya dia mendapatkan penyakit yang parah, misalnya, alhamdulillah, semoga dengan penyakit ini dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Masya Allah, nikmat. Ya, kita kalau selalu mengingat seperti ini nikmat, gak akan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW memberikan solusi. Kalau masalah dunia, lihat orang yang di bawah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum." Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan dunia, lihat orang yang di bawah kalian. Jangan lihat yang di atas. Misalnya ketika itu dapatnya 500.000, ya jangan lihat yang dapatnya 1 juta. Lihat yang dapatnya 100.000. Maka akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Dengan begitu, apa? Akan membuat kalian tidak akan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, tapi kalau dalam masalah ilmu, jangan melihat yang di bawah, tapi melihat yang di atas. Mengingat firman Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua orang-orang yang berilmu, apa? Ada Allah, zat yang maha berilmu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini apa? Ya, laisa alimun illa wa fawqahu alim. Ya, apabila ada seorang alim, pasti di atasnya masih ada alim yang lainnya. Sampai apa? Hatta yantahiya ilallah. Sampai alim-alim sekalipun masih ada siapa? Allah. Ini kita lihat. Jadi dalam masalah akhirat, ya kita melihat yang di atas. Tapi masalah dunia, lihat yang di mana? Yang di bawah. Ya. Maka ini ar-ridha bil qalil. Dan kuncinya apa? Kuncinya agar kita mendapatkan rizki yang selalu kita syukuri, ya, mendapatkan rizki, ya, dan ditambah oleh Allah rizkinya, kuncinya apa? Ya, kuncinya adalah syukur. Yang mengumumkan adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa'id. Apa artinya wa'id? Dan ingatlah. Ingat apa? Ta'adzana rabbukum. Ketika Allah memberikan pengumuman. Allah mengumumkan apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, niscaya aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid.
Tapi kalau kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Ya. Maka ini kuncinya bersyukur. Mau sedikit, mau banyak bersyukur. Menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan ridha menerima semua pemberian Allah yang baik maupun yang banyak, merupakan apa? Yang sedikit maupun yang banyak, itu bukti dia bertakwa. Itu bukti dia takut kepada Allah. Itu bukti dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena dia yakin, la in syakartum. Yakin nggak dia? Ya, mereka yang masih apa? Masih nuntut-nuntut misalnya kok sedikit, berarti dia nggak mengamalkan firman Allah la in syakartum ini. Jelas Allah yang mengumumkan. Ya, kalau syukur Allah akan berikan tambahan. Kemudian yang terakhir apa? Setelah ini diperbaiki semuanya, apa? Persiapkan untuk kemana? Ke akhirat. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Persiapan menuju ke akhirat. Yang dipersiapkan itu apa? Amal solih. Ya, yang dipersiapkan adalah amal solih. Nah, kita tutup dengan penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi, maha murahnya Allah dan maha kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya apa? Nanti pada hari kiamat, Allah itu tidak langsung memasukkan hambanya ke neraka. Allah baru masukkan dirinya ke neraka setelah melalui proses pembersihan dosa, pensucian dosa. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, seseorang tidak akan diizinkan masuk ke dalam surga sampai dosa-dosanya bersih. Nah, beliau menjelaskan proses pembersihan dosa ketika di dunia itu dengan 4 perkara. Dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal-amal solih, dan dengan musibah-musibah yang bisa menggugurkan dosa. Nah, jika dosa-dosanya ya sudah bersih dengan keempat perkara ini, maka nanti di alam barzahnya mudah. Di akhiratnya juga mudah, sehingga mudah untuk masuk surga. Tapi setelah melalui 4 ini, kok dosanya belum bersih, maka proses pensucian dan pembersihan dosa dilanjutkan di alam barzakh. Dengan apa? Yang pertama, dengan banyaknya orang yang mensolati jenazahnya. Dan banyaknya orang yang mendoakannya, terutama memintakan ampun. Yang kedua, dengan apa? Azab kubur. Dengan azab kubur. Dibersihkan dosa-dosanya dengan azab kubur. Kemudian yang ketiga, dengan apa? Dengan amal-amal orang yang masih hidup yang dihadiahkan kepada dirinya. Nah, ternyata di alam barzakh setelah melalui ini kok dosanya belum bersih juga, maka proses pembersihan dosa dilanjutkan di akhirat. Di akhirat dengan apa? Yang pertama, dengan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi ketika di akhirat. Nanti kan ada hisab, ada persidangan, ada timbangan, diberikan catatan amal, ada sirat. Nah, nanti dia akan menghadapi apa? Kesulitan-kesulitan. Kemudian yang kedua dengan apa? Yang kedua dengan syafaat. Orang-orang yang memberikan syafaat kepada dia. Yang ketiga dengan apa? Ampunan Allah. Nah, di dunia belum bersih, di barzah belum bersih. Di ini, setelah melalui ini juga belum bersih, dosanya masih ada, baru dibersihkan dengan api neraka. Berarti
orang yang masuk ke dalam neraka itu berarti dosanya apa? Sudah berat. Kenapa? Karena yang tadi ini tidak bisa membersihkan dosa-dosanya. Nah, setelah dipanggang, makanya di neraka itu apa? Beda-beda. Ya, beda-beda. Ada yang tinggal di neraka sampai beratus-ratus tahun. Ada yang beribu-ribu tahun. Ada yang berjuta-juta tahun. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Naba, labithina fiha ahqabah. An-Naba 23. Labithina. Mereka tinggal di neraka ahqabah. Berabad-abad. Sedangkan satu abad berapa? Nah, ini Allah nggak mengatakan satu abad, tapi makanya ada para ulama tafsir yang menjelaskan apa? Ada yang sampai berjuta-juta tahun. Ada yang beratus-ratus tahun. Ada yang beribu-ribu tahun. Sesuai dengan kadar dosanya. Ketika dosanya sudah bersih, baru dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Setelah itu baru diizinkan masuk surga. Jadi masuk surga harus dalam keadaan apa? Bersih dari dosa. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu, tentunya kita memilih apa? Dibersihkannya di dunia saja, ya apa tidak? Kan seperti itu. Makanya kejar. Ini ada amalan ya yang bisa menghapuskan dosa. Apa? Baca Al-Quran. Karena satu hurufnya satu kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kejar baca Quran, itu kebaikan semuanya. Semoga itu apa? Bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, inilah makna dari takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan banyak makna takwa-takwa yang lainnya, tapi makna ini sudah cukup ya, sudah menjadi apa? Menjadi bahan persiapan kita untuk menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, dan kita lanjutkan setelah bulan Ramadan dan sampai kita meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.